Pak Bowo, selamat pagi. Sehat dan pagi. Sukses selalu Pak Bowo. Amin. Pak Hayar, apa kabar? Mas Lukman? Top. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan syukur karena tentu dengan ridhonya kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini Pak Bowo, tempat wisata dengan sehat walafiat dan tentu salam sukses. Pagi hari ini kita mau ngobrol santai nih Pak Bowo, santai ya, tentang cara bijak dan cerdas dalam bermedsos. Penting sekali Pak Bowo. Facebook itu diluncurkan tahun 2004 dan Indonesia merupakan negara kedua terbanyak pengguna Facebook setelah Amerika Serikat. Jadi kalau penduduk Indonesia tahun ini 230 juta, itu masyarakatnya pengguna Facebook nomor 2 setelah Amerika Serikat. Nah, tentu kita tahu bahwa saat ini banyak yang memiliki dampak positif maupun negatif. Sepertinya banyak dampak negatifnya. Ada positifnya dong. Oh, ada positifnya ya. Kalau kemarin berita-berita yang lagi tren, Bapak Ibu menyimak boten pelaporan Bu Risma tentang penghinaan dari salah seorang warga di Bogor. Mudah-mudahan menyimak ya di televisi ya. Jadi karena mungkin kurang bijak barangkali ya, atau mungkin terburu-buru ya dalam memposting pendapat, kurang seksama, kurang tabayun barangkali. Jadi akhirnya ada salah satu warga di Surabaya atau LSM yang tidak terima dengan apa yang sudah diposting salah satu warga Bogor. Saya nggak mau berlama-lama nih, kita langsung ngobrol santai dengan para narasumber yang di sini. Ada Pak Bowo, praktisi hukum, Kadif Humas Polrestabes Surabaya, Pak Ahyar, dan Ketua IJTI Jatim, Mas Surabaya, Mas Marozak. Saya ke Pak Bowo dulu. Pak Bowo, monggo silakan diberi pengantar bagaimana sih cara bijak dan cerdas kita supaya kita bermedsos, supaya kita nggak terjerumus nih ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya tidak bersinggungan dengan hukum. Nah, ini yang paling penting. Monggo Pak Bowo. Terima kasih Mbak ya, saya juga mengucapkan ini, tapi ke semuanya ya, baik Muspika maupun keseluruhan baik RT, RW dan semua lingkungan, dan menggagas tentang masalah mangrove. Ini mangrove ya? Ini mangrove ya? Mangrove itu ada dua Mbak. Pertama, ketika ini ada penyanggaan banjir, ya kan mungkin banjir karena ada penyangga ini. Nah, lingkungan hidup nih satu. Kedua, untuk pariwisata sebetulnya kalau saya lihat kemana-mana tidak pernah ada yang namanya penyangga. Ini adalah merupakan satu bagian dari ya masyarakat juga. Jadi masyarakat juga ketika lihat, baru saya di atas tadi lihat ini pertama aja ya, ini pengantar. Nah, dalam hal mangrove ini penting sekali untuk semua bisa. Seperti apa? Kalau ada kebanjiran, contohnya saya pernah baru-baru ini di Bondowoso ini ya, dikarenakan ada gunung Sukut sampai lengser sampai berapa. Nah, tapi mangrove ini adalah ada dua, tapi cerdas juga ya. Nah, kita apa yang sampaikan tadi mengenai tentang IT tadi ya. Kalau dulu memang 11 2008, sekarang menjadi 19 2016. Ya, ini harus hati-hati Mbak ya. Apa saya katakan ada segi positif dan negatif. Kita bicara segi positifnya dulu. Nah, ketika ada sesuatu yang hubungan dengan penyekapan, tentang perampasan, tentang pencurian, tentang perampokan, penipuan, ini kan langsung begitu diposting semua tahu. Bahkan jangan sampai ini ya, kalau ketahuan namanya tadi Pak Lukman tadi ya, IJTI, kalau ada grupnya IJTI semua kan tadi akan memposting semua, sehingga apa? Sehingga yang menjadi repot adalah Pak Akhia dong, selaku ini kan, kalau nggak mau, kalau sampai itu nggak terjadi, yang disalahkan Pak Akhia. Kenapa? Karena memang di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu adalah polisi adalah mengayomi, melindungi, dan melayani. Itu penting. Kalau sampai nanti warganya tidak ada suatu perlindungan baik keamanan ini yang nah, oleh karena itu hati-hati. Apa yang saya sampaikan baik definisi tentang perbuatan hukum ini dulu.
Kalau dulu sih ancamannya, mohon maaf nih, kalau tentang penyemaran, fitnah atau asusila, kalau asusila 5 tahun, tapi kalau penyemaran 4 tahun, kalau dulu bisa 5 tahun. Tapi yang menjadi satu persoalan ketika ada pasal 28 itu adalah ujaran kebencian. Jadi kalau kita bicara masalah pasal 27, 28 ini ada yaitu apa sih perbuatan non hukum, unsur-unsurnya memang ada niat, ada sengaja untuk mentransmisikan setiap orang untuk apa? Untuk menyebarluaskan, untuk memviralkan dan sebagainya, sampai nantinya di dalam hal penyemaran maupun fitnah maupun ujaran kebencian. Contohnya Bu Risma ini bijak ya, sampai mencabut. Sebetulnya persoalan undang-undang IT itu adalah undang-undang yang tergantung polis bijak polis juga. Sebetulnya kalau dulu sih ini hubungannya dari aduan, tapi sekarang sudah tidak bicara dari aduan lagi. Kalau nggak dicabut bisa saja polisi persoalan, tapi polisi mencabut akhirnya tidak akan lanjut sampai proses persidangan. Kalau proses persidangan ini kenapa kok bisa ditahan? Dikarenakan adanya pasal 21 KUHP ketika ancamannya lebih dari 5 tahun menahan. Tetapi jangan latah ya toh. Kalau saya dulu waktu kecil kalau ngerasani nggak apa-apa ya, rasa-rasan. Tapi kalau rasa-rasan makanya saya bawain pun jangan pakai ini ya. Terus terangannya, kalau rasa-rasan menjawab mau fitnah, memviralkan pada orangnya, ancamannya 4 tahun. Kalau dulu fitnah, penyemaran, ya itu masih 9 bulan kalau nggak HP, 310, 311. Meskipun nggak ditangkap pasal 27, itu nanti pada waktu keputusan akhir mesti akan dieksekusi. Maka bahaya. Lebih baik ngerasani langsung aja kayak Surabaya itu ya. Mas Sani kalau nggak senang dengan saya Mbak Et, oh Mbak Et itu elek, nah gitu aja. Rupanya nggak. Iya, jangan dikritik. Lebih baik nggak usah. Lebih adalah 5. Saya terangkan dulu, yaitu tentang ini sudah merupakan ketika ini di print dan sebagainya sebagai alat disita. Ini sebagai satu alat bukti. Nah kemudian tentang keterangan saksi dan alat buktinya adalah tadi yang dikatakan Mbak itu ini bahaya ini. Karena kalau sampai ini bahaya, contohnya tadi dia yang sampaikan Mbak tadi ada warga Bogor ya. Kenapa kok nahan? Kena ujaran kebencian tanpa izin, ujar kebencian dan sebagainya. Tapi kebetulan Bu Risma juga bijak ya. Dia nggak ada dendam, itulah namanya. Saya yakin karena apapun, meskipun saya bersinggungan hukum dalam hal hukum ya dengan Bu Risma, wali kota, tetapi saya menyampaikan bahwa dia itu adalah seorang yang baik, seorang wali kota yang baik. Seringkali saya itu bersinggungan dalam hal hukum. Jadi kalau hukum ini sampai ada 7-8, tapi bijak dia. Tapi sampai seperti ini, nggak semua orang bisa mencabut sehingga terjadi suatu, yaitu kedamaian bisa dikeluarkan. Nah itu senang kenal dia minta maaf, doanya tujuannya itu. Nah bisa kena satu. Kedua adalah tentang unsur pidananya. Maka dengan demikian hati-hati. Oleh karena itu kalau ibu-ibu ngerasanya sambil petan ngerasani nggak apa-apa. Daripada pakai ini petan-petan ngerasani, oh Pak Bowo itu ngomongin gedabrus, Pak Bowo itu elek, merongos dan sebagainya, salah. Daripada liwat HP lo ya, hati ya. Makanya ini kenapa kita menggunakan software bijak. Lebih baik kita positifnya itu mesti elek, dianggap aja ganteng kok Janoko, koyo Arjuna dan sebagainya, padahal itu elek. Oh orang itu pokoknya nggak usah ngolong-ngolong lah, yang penting disanjung dan sebagainya, lebih baik itu daripada ada sesuatu yang unsurnya unsur di dalam pidana, offsetnya, fatnya, mensreanya jangan. Nah saya kira pasal 27, 28 ini berbahaya, adalah pasal yang saya katakan sapu jagat, hati-hati ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya pertama kali melihat ini wisata mangrove ini ya. Saya kira mangrove itu bagus sekali. Baru saya tertarik dikarenakan mungkin setelah ini saya mungkin akan jajan sendiri ya. Lari-lari di sini Mbak Et. Demikian Mbak Et ya. Bah inilah barangkali nanti ada interaksi atau kemudian diskusi ya. Dalam ini ada satu pertanyaan apa saja tentang hubungan dengan IT yang saya sampaikan, monggo nanti. Banyak sekali anak-anak muda yang kebablasan Pak Bowo. Iya, gimana Mbak? Dalam pacaran, istilahnya Pak Bowo ya. Iya. Kemudian banyak kasus-kasus yang
foto-foto atau video-video vulgar, video porno itu mereka ambil sendiri loh Pak Bowo. Terus kemudian menjadi kasus ketika foto itu melebar nih temannya. Ini gimana Pak Bowo tipsnya ya? Kalau dari hukum sendiri gimana Pak? Nah, sebetulnya itulah yang menjadi problem asusila itu. Janganlah memberikan sesuatu ya iming-iming atau memviralkan ketika orang ya saya ini pacaran. Nah, ketika ada dendam ini, maaf ya, kalau nantinya diputus pacar, diputus pacar, ingat ya, akan saya viralkan ya. Waktu ciuman, waktu telanjang dan sebagainya, ini kena nantinya. Yang mau viral tanpa izin, meskipun kasihan kan kalau wanita itu ketika diviralkan, di Instagramkan dan atau di WA ketika ada hubungannya dengan asusila. Telanjang katakanlah ciuman atau mungkin saja kena pacaran ya, sampai buka-buka itu terus diviralkan. Ketika dendam akhirnya diviralkan, awas ya, nanti rusak lah, itu kena yang meskipun dia itu tidak boleh. Contohnya demikian, kalau sampai terjadi tahu ya, ini saya ada foto ini, ternyata ada foto porno, ternyata ini dipakai sebagai salah satu orang mencuri atau orang meminjam, ternyata foto-foto porno akhirnya didistribusikan pada semua. Kan saya yang kena meskipun tanpa izin saya, tapi ini adalah tetap namanya asusila sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang 11 2008 yang sekarang itu menjadi 19 2016. Hanya saja kalau dulu pasal 27 ini bisa ditahan, tetapi sekarang ada 4 tahun ya ditahan, contohnya fitnah penyemaran. Tapi kalau asusila masih 5 tahun. Jadi itulah bahaya ya. Meskipun kata-kata saya tadi lebih baik ngerasani ono wonge atau bisik-bisik apa jangan pakai yang lata. Kalau pakai handphone ini biasanya detail. Orang detail. Aduh, jangan Mbak ya. Kalau itu saya kira saya paham mungkin saja nanti ada dialog interaktif yang ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan tentang ayat. Nah, media pun demikian. Kasihan loh media itu. Media dikasih berita ini, ya. Berita. Padahal beritanya itu nggak sesuai dengan apa. Nah, tapi ingat Undang-Undang 40 tahun 99 nih. Kalau tadi bicara undang-undang tentang IT sekarang kebebasan pers. Kasihan juga, makanya kalau tidak fakta jangan ke wartawan dong, nanti wartawannya dipanggil oleh pakaian. Nah, kalau dipanggil kasihan kan. Nah, Pak, kenapa di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 itu ada pasal 4 dan ketentuan 1, yaitu wartawan bisa menolak ketika diberikan suatu panggilan sebagai saksi, harus menolak. Kenapa? Karena narasumber harus dilindungi. Kalau sampai narasumber gak dilindungi, nanti korannya nggak, ini banyak orang baik, itu media elektronika, online dan sebagainya, dikarenakan itu adalah harus dipahami ketika ada hubungannya dengan ini hari pers ini. Pahami dulu Undang-Undang 40 tahun 99, yaitu ada hubungannya dengan hak tolak, hak jawab maupun hak kritisi, itu haknya media. Bapak yang ada di sini, hadir di sini, nanti bisa tanya jawab kepada Pak Bowo, apa sih bagaimana cara bijak dan cerdas untuk bermedsos, terutama dilihat dari sisi hukum, nanti bisa tanya jawab ya. Iya, tapi ingat ya, saya bicara cerdas, makanya kenapa kok cerdas ya? Karena hukum itu adalah asas fiksi. Meskipun orangnya itu tidak sekolah, tetapi undang-undang sudah diundangkan masuk lembaga negara, tetap kena. Itu yang kasihan. Makanya penting, saya kira kalau di sini tidak ada yang nggak cerdas, semua sudah sekolah semua. Kalau sudah ngetik berarti cerdas, jangan sampai nanti nggak tahu. Nah, oleh karena itu warga sini sampai sudah ada dalam satu diskusi ini disampaikan aja nanti pada yang lainnya, apa tetangga, teman, jangan sampai memviralkan atau Instagram atau WA yang perbuatannya yang ada hubungannya menyemarkan fitnah maupun ujaran kebencian. Jangan ya. Siap. Lebih baik kita ngerasani ono owonge gitu. Oke Pak Bowo, tepuk tangan saya lagi ya. Buat Pak Bowo, nanti ditunggu ya Pak tanya jawabnya. Kayak ini teman-teman ibu-ibu juga punya banyak pertanyaan nih buat Pak Bowo. Jangan kapok-kapok ya Pak, jangan bosan tiap hari ditelepon sama Mas Lukman, ditelepon Mas Bim-Bim, semua pada telepon untuk berikan klarifikasi. Kalau dari segi polisi Pak, biasanya yang paling banyak nih
kasus apa yang ditemukan berkaitan dengan bermedsos? Terima kasih Mbak Endi, Pak Bowo dan Mas Lukman yang saya hormati, rekan-rekan media. Sebelum saya menyampaikan apa yang jadi tanggung jawab saya selaku Kasubag Humas, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pers Nasional kepada rekan-rekan baik TV maupun cetak dan online. Ya, baik Mbak Endi, masyarakat ini bisa memilih. Dan pilihan itu hanya dua, pilihan yang bermanfaat atau merugikan, yang baik atau buruk. Itu saja sebetulnya masyarakat, tergantung masyarakat itu yang maunya. Kalau mudah gampang ya, sekarang anak-anak kecil sudah bisa menggunakan handphonenya masing-masing, dan setiap masyarakat ada fasilitas untuk itu. Misalnya contoh untuk bermanfaat, kita mau beli tiket ada di situ, mau beli makanan ada di situ, tidak harus keluar rumah. Itu manfaatnya untuk mempermudah daripada yang bersangkutan. Tapi ada kalanya ada yang menjerumuskan. Contoh yang sudah disampaikan oleh Pak Bowo tadi betul, apalagi sekarang lagi hangat-hangatnya berkenaan dengan kasusnya Bu Risma. Ya, masyarakat perlu mengetahui di situ ada 3 pasal yang disangkakan, baik di pasal 27 ayat 3, kemudian 28 ayat 2 di Undang-Undang 11 2008 dan dirubah menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016, sudah diatur itu. Di ketentuan pidana diatur di pasal 45 dan 45A. Di situ lengkap ya, diuntukkan dengan pasal 310 ya. Tentunya masyarakat harus waspada, harus bijak yang disampaikan oleh Bu Endi tadi ya. Bagaimana masyarakat bisa bijak untuk mempergunakan teknologi yang canggih ini ya. Ya, 2 kategori tadi tolong diperhatikan oleh masyarakat, manakala dia bermanfaat untuk dirinya dan merugikannya itu. Baik rekan-rekan atau ibu bapak sekalian, di kepolisian ini banyak pelaporan yang berkenaan dengan penipuan online ya. Itu banyak. Kadang masyarakat merasa dipimpong juga oleh polisi, harus lapor ke polsek, ke polres atau ke polda ya. Kemarin dalam kesempatan pertama saya sampaikan ke Kasat Reskrim bahwa pelaporan itu bisa diterima di polsek masing-masing di mana masyarakat itu bertempat tinggal. Misalnya kalau mahasiswa itu bertempat tinggal di Rungkut sini atau di Gunung Anyar, bisa ke polsek di Rungkut, bisa diterima ya, bisa. Polisi mana aja bisa ya, supaya tidak mengganggu masyarakat. Kasihan kalau masyarakat tinggalnya di Rungkut harus melapor ke Polres, kejauhan ya. Saya kemarin sudah sampaikan ke Kasat Reskrim, dan Kasat Reskrim sudah menyampaikan ke Kanit Reskrim Polsek jajaran bahwa silakan polsek bisa menerima ya pengaduan masyarakat berkenaan dengan Undang-Undang ITE tadi ya. Yang kebanyakan di masyarakat adalah pelaporan berkenaan penipuan ya di online itu. Di pasal 28 ayat 2 ya, itu ada perkataan bohong yang menyangkut masalah online ya itu. Dan diatur di ketentuan pidana tadi yang saya sampaikan tadi di pasal 5 ayat 1, ada ancamannya 6 tahun atau ketentuan pidana denda 1 miliar ya. Cuman kadang-kadang begini teman-teman, kadang-kadang kerugiannya hanya 200-300 ribu ya, tapi tersangka ini jauh sampai ke Kalimantan, sampai ke ujung pandang, sampai ke Medan ya. Karena kita sudah track nomor-nomor yang dipakai itu, ternyata nomor jauh-jauh rekan-rekan. Antara biaya korban dengan biaya kosnya untuk operasional itu sangat tinggi ya. Makanya yang berhati-hati ini masyarakat sendiri, jangan sampai ada penipuan di situ sehingga tidak merugikan ya. Polisi maunya ya dikerjain, tetap dikerjain, cuma kadang-kadang kosnya tidak sebanding dengan biaya operasional ya. Misalnya kita mau menjemput ke ujung pandang sana, biayanya berapa?
cuma hanya nilainya 200.000 rupiah misalnya korban seperti itu. Ya, saya wanti-wanti, sekali lagi saya wanti-wanti kepada masyarakat, pergunakan dengan bijak, berkenan dengan IT, ya, utamanya sarannya itu handphone. Nah, ya. Apakah nantinya begini Pak Kiar ya, karena apapun yang saya sampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 ini melayani, melindungi, dan mengayomi. Nah, kalau terjadi seperti ini, apakah juga diperiksa bagaimana? Apakah polisi ya juga punya operasional di dalam menangani IT? Kenapa? Karena IT itu mahal, karena melibatkan dari ahli, ya baik ahli forensik tentang bahasa, baik ahli pidana. Ini yang menjadi satu problem. Apakah yang saya sampaikan tadi, apakah ada biaya ya? Kalau ada biaya, syukur-syukur. Nah, kalau nggak ada biaya, bagaimana nantinya ini? Apakah jangan nggak? Ini hanyalah sebagai satu biar masyarakat tahu. Kenapa? Ini Polsek bisa untuk meriksa tentang ada satu penipuan IT ini. Ini bagus ini. Ada sesuatu, kalau dulu hanya Polres, Polda, tapi sekarang sudah apa yang disampaikan Pak Akhir ini di Polsek ini. Tepuk tangan untuk Pak Akhir. Jadi gini Pak Bowo, masyarakat apapun bentuk laporannya mesti ditindaklanjuti. Yang saya katakan tadi, meskipun hanya kerugian 200.000, biaya operasional sampai berapa jutaan itu tetap polisi melakukan itu. Tapi nilai dengan itu, dengan biaya operasional sebetulnya tidak sebanding. Banyak pekerjaan polisi, masyarakat yang butuh pelayanan lebih dari itu, ya. Ataupun kalau itu harus dilaksanakan, memang kewajiban polisi harus melaksanakan itu. Kewajiban polisi tidak boleh diabaikan, tetap harus dilaksanakan meskipun dengan biaya, karena negara sudah menyediakan untuk itu. Ya, ada biaya penyelidikan dan penyidikan yang sudah disediakan oleh negara, Pak. Makanya jangan khawatir kalau sekarang masih ada polisi yang apa namanya, yang main tanda kutip ya, oknum itu, ya harus dilaporkan, ya, karena tidak boleh itu. Polisi sudah dianggarkan oleh negara dan tidak boleh minta apapun kepada masyarakat. Demikian Mbak Enti, barangkali sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami apa yang jadi tujuan kita, supaya kita selamat, tidak ada problem baik di masyarakat maupun di tempat yang lain. Terima kasih. Baik, Pak Ahyar mau saya selah sedikit. Pak Ahyar, kalau tadi yang dibilangkan memang penipuan online ini sedang marak loh Pak. Ini melibatkan tidak hanya puluhan warga, puluhan orang, tapi bahkan ratusan, bahkan ribuan. Bahkan penipuan online yang mungkin tidak tercover itu masih banyak. Mungkin memang korban tidak melapor gitu ya. Di luar yang eksis ini masih banyak gitu Pak. Artinya begitu. Nah, boleh tidak misalkan begini, ada korban yang melaporkan nilainya mungkin tidak sebanding ya dengan saya rugi miliaran, saya rugi puluhan juta, saya rugi 10 juta misalkan. Ini ada korban yang melapor mungkin hanya 500.000. Akhirnya kan korban, aduh aku cuman segitu, aku malu buat lapor gitu. Padahal teman-teman yang lain ini banyak yang nilainya kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Nah ini gimana Pak Ayat? Tidak apa-apa Mbak Enti, silakan dilaporkan supaya polisi mengetahui dari mana ini pelakunya yang melakukan penipuan itu. Ya, misalnya dia memakai nomor sekian, ada si A melaporkan penipuan dengan nomor sekian, nanti si B melakukan jadi korban penipuan itu dengan tersangka yang sama. Jadi itu kumulatif, bisa, nggak apa-apa, meskipun nilainya kecil dilaporkan saja ke polisi. Memang kewajibannya masyarakat untuk melapor supaya polisi juga tahu. Polisi juga tahu, oh ternyata banyak penipuan yang terjadi di masyarakat, dan itu dilakukan oleh sekelompok orang. Misalnya ada satu nomor yang dipergunakan untuk menjaring para korban. Nah, supaya polisi bisa mengetahui, oh ini sumbernya ini ternyata. Nah, silakan masyarakat melapor saja. Melapor saja, dia kerugian sedikit melapor ke Polsek, bisa dilayani ya, di Polsek bisa dilayani, karena kemarin sudah kesanggupan dari Pak Kasatserse bahwa Polsek bisa menerima ya, semua polisi bisa ahli IT ya. Di Polsek kalau nggak bisa IT, tanya ke Polres ya, atau langsung ke Polda, bisa, ada alatnya itu kok ya. Keberadaan di mana itu gampang ya. Masyarakat juga bisa, ada di download aplikasi juga bisa mengetahui keberadaan nomor itu, bisa
di handphonenya kalau mau mendownload itu. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bim Pak dari Titiwan. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan bijak bermedia sosial. Saya ingin tanya sih ke Pak Bowo sama siapa? Pak Ahyar. Kita tahu sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada, dan setiap pesta demokrasi selalu terjadi perang di media sosial. Nah, yang ingin saya ketahui dari polisi terutama, di kepolisian itu kan ada yang namanya cyber patrol. Nah, dan di cyber patrol itu yang saya tahu tim IT itu akan melakukan verifikasi terkait dengan berita-berita yang beredar di media sosial. Artinya polisi punya kewenangan untuk masuk ke dalam akun-akun media sosial untuk melakukan patroli tersebut. Dan yang saya tahu pihak kepolisian, memang polisi tidak bisa melakukan take down langsung karena itu bukan kewenangan polisi. Untuk melakukan take down itu adalah kewenangan dari Kementerian Kominfo. Sejauh ini apakah ada koordinasi antara pihak kepolisian dengan Kominfo terkait dengan pemantauan akun-akun media sosial, terutama yang itu bisa berdampak pada perpecahan? Karena kita tahu kalau sudah masuk masa-masa pemilu, masa-masa pilkada, polarisasi selalu akan terjadi. Antara kalau dulu ada cebong sama kampret, walaupun sekarang cebong sama kampret sudah bersatu dalam satu kolam. Artinya apakah ada kebijakan dari pihak kepolisian dan Kementerian Kominfo untuk melakukan take down langsung ketika itu memang memiliki dampak luas, dampak perpecahan pada anak-anak bangsa ini, Pak? Status bahwa saring dulu sebelum itu di-share. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan masih terkait dengan pemilu ini, Pak. Masih terkait dengan pemilu, bahwa kita tahu ketika pemilu kemarin muncul berita hoax yang itu diproduksi oleh media. Sebetulnya bukan media yang memproduksi, tapi narasumber itu yang menyampaikan. Karena kan kalau media itu kan acuannya narasumber. Sebut saja kasusnya Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait wajahnya lebam, dia mengaku dipukuli di massa. Padahal faktanya itu operasi plastik yang gagal. Yang ingin saya tanyakan dan mungkin bapak-bapak yang ada di depan bisa ikut memberikan pencerahan kepada masyarakat yang hadir di sini. Artinya produksi berita hoax itu, terutama ini fokusnya di kasus Ratna Sarumpait, Pak, ya. Media yang mempublikasikan, tapi ternyata kontennya konten berita bohong ini. Tapi yang menyampaikan konten itu ternyata adalah narasumber itu sendiri. Nah, ini mungkin bisa dicerahkan apakah media ini termasuk ikut menyebarkan berita bohong atau seperti apa? Mungkin itu, Pak, yang bisa saya yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pemilu ini adalah suatu persoalan-persoalan yang ribet nanti dari polisi kalau kita melihat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bin. Pertama, kita ada pertanyaan adalah tentang undang-undang, saya katakan tadi 11 2008 ya, 19 2016, ada pasal 27, ada Yunus 123 maupun pasal 28 ini menyangkut SARA. Kalau nggak salah seperti itu. Nanti kalau ada pemilu mesti sering menjelek-jelek dan sebagainya. Berarti ancamannya dikatakan tadi ada 6 tahun, di Junto adalah 45, bisa 6 tahun, bisa 4 tahun, tapi kalau hanyalah penyemaran. Tapi kalau sudah fitnah dan sebagainya bisa 6 tahun. Nah, oleh karena itu hati-hati. Sebetulnya di dalam Undang-Undang 40 tahun 1999 ada pasal yang mengikat tentang media. Media itu memang sumber berita, tetapi ketika ada satu kesalahan di dalam narasumber, memang yang susah ini adalah memang bumerang antara kontradiksinya. Media dia harus melindungi sebagai salah satu narasumber nih.
narasumber ketika memberikan sesuatu yang berhubungan dengan tidak salah berita bohong, memang ada satu pasal, yaitu ada satu pasal 28, 27. Nah, apakah media juga salah? Tapi media ketika dia memberikan sesuatu yang keterangan tersebut membenarkan, berarti cukup alasan, berarti inilah yang menjadi. Sebetulnya kalau media itu ada hak tolak, Mbak Yu. Gini tolaknya, yaitu ada pasal 4 ya, ada pasal 3, ada pasal 8, pasal 18. Menghalang-halangi media aja kena. Siapa saja ketika ada satu berita memang perlu ada kritisi, ada penyampaian, bukan kritisi, ada kritik saran informasi untuk pendidikan, ketika menghalang-halangi 2 tahun. Contohnya ada berita ini di sini, terus saya halang-halangi nih, jangan beritakan dan sebagainya, itu pun kena 2 tahun dari pasal 18, Mbak Yu. Nah, yang jelas ini kasihan juga media. Media itu seringkali ditipu, makanya apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi harus memang ada 5 tadi. Memang harus ada fakta dan data. Jangan sampai ketika nggak ada fakta dan data, waduh sudah diberitakan. Maka itu penting, makanya Pak harus konfirmasi apakah benar ini. Nah, disampaikan juga, oh ini memang dipukuli oleh guru siapa? Oh yang mukuli Pak Bowo, lah Pak Bowo dikonfirmasi benar nggak? Kalau nggak, berarti ini bohong. Berarti harus ada konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi, ini jadi persoalan. Meskipun seorang media punya hak imunitasnya di dalam pasal 8, dia menjalankan suatu profesi, dia bisa kena pidana. Dan dia yang paling susah ketika ada suatu narasumber yang diperiksa oleh Pak Akhyar. Nah, Pak Akhyar mesti manggil wartawan, oh Bimbing dipanggil. Tapi kalau Mas Bimbing sampai dia memberikan keterangan pada narasumbernya, dia bertentangan dengan apa yang disampaikan pasal 1 akhir atau pasal 4. Setiap narasumber beritanya apa dirahasiakan, apa katanya, itu tidak bisa, itu kerahasiaan, itu kode etik. Jadi dia tidak boleh memberikan keterangan, penyampaian baik di BAP di dalam kepolisian, sehingga apa? Ini membuka aibnya, tapi tidak boleh. Nah, oleh karena itu antara Undang-Undang 40/99 bertentangan juga. Nah, oleh karena itu saya katakan hati-hati apa yang disampaikan lah, ini adalah nantinya apakah akunnya nanti ditutup, itu yang punya akses adalah kepolisian, ada Pak Akhyar di sini. Nah, kalau dengan demikian hati-hati ketika sebentar lagi ini bahaya, ini banyak ujaran kebencian, katakanlah saya maju dari wali kota ini, tapi saya nggak maju nih. Oh, Pak Bowo itu ternyata sarap, Pak Bowo ternyata gendeng, Pak Bowo ternyata sableng, Pak Bowo ternyata sedeng, ini pun bahaya ini. Nah, ini menjadikan kan, bahasa inilah yang jadi persoalan, nanti akan terjadi ini. Nah, akun-akun itu bisa ditutup enggak? Tapi kalau akun ditutup adalah kewenangan dari penyidik Pak, atau bagian informasi. Ini saya sampaikan pada Pak Akhyar yang bisa menjawab demikian kalau itu menyangkut akunnya ditutup. Tapi sekarang saya kembalikan Pak Akhyar, ada pertanyaan ini, memang pertanyaan ini yang agak susah dijawab dan dijawab, tapi ini adalah merupakan bagian dari kewajiban seorang polisian bisa menutup akun dan sebagainya. Ini koordinasi dengan dinas informasi dong, itu penyidik. Kalau seorang wartawan atau seorang lawyer tidak bisa, tapi yang bisa adalah seorang penyidik. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Saya langsung jawab Mas Bimbing. Sebentar lagi di Surabaya mau ada pemilihan wali kota Surabaya. Bursa pemilihan sudah bergentayangan ini. Ada yang mantan polisi, ada mantan DPR, ada aktivis, ada penasihat hukum yang masuk. Nah, tapi belum jadi bakal calon. Ya, ini masih bursa saja, belum calonnya. Nah, kalau ada masalah itu, ya, ada masalah pelaporan berkenaan dengan perang lewat media, ya, tentunya nanti ada tim kajian, Pak. Beda, ya. Kalau pemilu kada itu nanti ada namanya Gakumdu, ya, penegakan hukum terpadu. Laporannya ke sana nanti. Kalau berkenaan dengan pemilu kada, ya, itu nanti ada timnya dari Bawaslu Kota Surabaya, kemudian penyidik dari Polrestabes dan Kejaksaan. Mereka dalam satu tempat untuk mengkaji berkenaan dengan pelaporan tentang tindak pidana pemilu kada. Jadi beda prosesnya nanti.
Kalau itu berkenaan dengan pemilu kada, nanti ada tim Gakumdu di situ. Tapi kalau pidana itu di luar itu, bisa langsung lapor ke polisi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya memahami di Surabaya, karena saya 19 tahun di Surabaya, saya beberapa kali menjadi ketua tim Gakumdu. Cuma di tahun 2008, 2009 ya, itu masih Polwil Tabes Surabaya yang membawahi Gresik, Sidoarjo, KP3, Surabaya Utara, Selatan dan Timur. Itu baru ada satu kasus yang berkenaan dengan pemilu kada, yaitu seorang lurah ya yang mendukung salah satu pasangan calon yang dilaporkan ke Gakumdu wilayah Gresik. Kemudian dia melarikan diri ke Malaysia, dan itu ada ketentuan pidananya, diatur di Undang-Undang Pemilu Kada itu. Kemudian ada batas waktunya tentang pelaporan itu. Jadi beda Pak, ini lex spesialis. Kalau undang-undang tidak pindah pemilu itu beda dengan tindak pidana yang biasa. Ya, nanti Bapak bisa share ya tentang tindak pidana itu ke Gakumdu. Ya, saya ulangi, Gakumdu. Kalau berkenaan dengan pemilu kada. Maaf nih Pak Akhyar, ini ada satu pertanyaan ya, memang sangat sulit sekali ya. Apakah bisa ya ketika nantinya kalau ini terjadi sesuatu yang hubungan ini serentak soalnya, apa bisa akunnya ini diblok supaya dia tidak bisa untuk mengeserkan baik Instagram dan sebagainya itu, apakah tanpa melalui Gakumdu, apakah penyidik bisa ya, daripada nanti terjadi sesuatu kericuan dan sebagainya. Ini hanya satu pertanyaan, saya lanjuti, ini adalah kewenangan dari penyidik. Nah, kalau dengan demikian bagaimana Pak? Ini ada satu pernyataan sebelum ke suatu persoalan pilkada ini nanti akan mengegapkan suatu tentang adanya crash dan sebagainya, akan apa bubarnya suatu NKRI itu, apakah bisa ya untuk orang-orang yang menjadi provokatif ini di akunnya ditutup tanpa diblok ya? Ya, itu apa bisa? Mungkin ini adalah sesuatu yang berhubungan komunikasi dengan Bapak ya. Betul. Itu provokasi. Nah itu betul Pak Bo. Ya. Yang disampaikan Pak Bo tadi langsung dijawab oleh Pak Bo. Betul, bisa itu. Karena apa? Kita ingat 1 dan 2. Kalau di Jawa Timur saya lihat di Cybertrop itu, yang di kitab patrol cyber itu, kebanyakan yang bermain sangat drastis itu di DKI Jaya. Itu terlalu kelihatan ya, 01, 02 terlalu kelihatan ya. Itu sampai saya lihat, waduh, saling tidak pandang bulu itu, mau keluarga mau siapa itu nggak peduli itu. Tapi bisa dinetralisir oleh kepolisian di cyber, mungkin sudah koordinasi dengan Kominfo, jadi akun-akun itu bisa di-blok secara langsung. Itu karena berbahaya ya, jatuhnya negara, salah satu negara di Timur Tengah hancur karena akun ini ya. Menangnya orang di pemilu juga karena ini ya. Donald Trump itu menang karena pemilu, karena ini media ini ya. Semua bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Mudah-mudahan nanti di pemilu kada di Surabaya, saya berharap, karena di Surabaya ini orangnya apa ya, saya lihat di depan langsung, nggak main belakang dia, di depan. Kalau nggak suka ya nggak suka, nggak main belakang dia. Saya senangnya orang Surabaya gitu ya, enak di depan, pecah di depan daripada ditendam nanti di belakangnya ya. Saya lihat, saya patrol rekan-rekan, saya tiap hari itu patrol cyber, lihat Facebook, ada yang minta ini, ada yang memberikan masukan, ada yang memberikan saran, ada yang komplain, banyak yang sudah dilakukan oleh Humas di Polrestabes Surabaya ini. Sekarang lagi ramai gangster ya, gangster ini saya sampaikan ke masyarakat, mumpung masih ingat saya di sini ya. Saya sering mengatakan di media, tolong bahasa itu mempengaruhi perilaku. Saya ulang lagi, bahasa itu mempengaruhi perilaku. Gangster itu kata dari mana? Ya, gangster itu kalau yang ada itu di luar negeri, ada di Kolombia, antara kelompok mafia ini, gangster ini dengan ini. Kalau di Indonesia, saya pikir anak kenalkan remaja. Karena apa? Di situ pelakunya anak-anak muda semua. Ya, ini kejadian nggak banyak ya, di Surabaya cuma sekali aja nih, di wilayah hukum di KP3
ya di daerah Suramadu memang ada pertengkaran anak-anak muda itu. Nah saya paling nggak suka kalau ini dikatakan gangster. Anak-anak tuh masih bisa perbaikin karena masih muda, ya. Kalau sudah menyebutkan gangster itu kelihatannya kok serem Surabaya ini. Ya saya sering mengatakan yang di Pokja Surabaya, tolong jangan ditulis gangster dong. Yang lebih arif dan bijak, ya kelompok sini remaja ini berperilaku yang tidak baik dengan oknum Persibaya ini meresahkan semua orang gitu loh. Kalau makanya bahasa itu harus diperhalus sedikit. Kecuali kalau negara kita betul-betul ada gangsternya gitu, enggak. Pelakunya anak muda-muda semua. Saya ini berkecimpung di Serse mulai awal di Surabaya sini. Ya, mulai 2004, 2005 saya sudah di reskrim, di polsek mana-mana. Itu pelakunya ya anak-anak kecil-kecil masih muda-muda. Saya di Polsek Rungkut, Sukolilo, Ngupeng, Duku Pakis, Tegal Sari. Pelakunya ya anak-anak muda. Ya salah arah memang ya. Ini nggak tahu perilakunya karena lingkungan, atau kurang perhatian dari orang tuanya, atau mungkin broken home. Ya macam-macam. Yang paling susah adalah mereka tidak mengenal agama. Ini kadang-kadang sulit. Ya, masih kecil sudah minum, sudah rokok dan sebagainya. Itu yang saya harapkan kepada teman-teman, tolong kalau punya anak tolong diawasi, ya tolong diawasi betul, karena sekarang ada kelompok-kelompok yang mengaku gangster itu, ya sudah berapa banyak ada di Surabaya, memang ada Jawara namanya, tapi bukan gangster, kelompok remaja namanya Jawara yang pernah disidik oleh Polrestabes Surabaya berkenaan dengan perselisihan antar supporter di Persibaya dulu, ya ada yang sampai meninggal, tapi diproses hukum. Ya oknum Persibaya. Ya terima kasih Mbak Eti, silakan. Terima kasih Pak Hayar. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, ini Pak Bowo izin mau menghadiri acara berikutnya Pak Bowo. Ya, tapi saya perlu sekali apa yang disampaikan Pak Hayar ini, ada acara saya ini lihat ya. Kenapa? Agar tidak ada gangster, maka penting ibu-ibu untuk menyampaikan ada di TV nih, namanya Bonek L. Ini akan menceritakan tentang adanya suatu hubungannya ketika ada sesuatu yang hubungan pelanggaran hukum, akan saya sampaikan di situ. Sehingga apa? Sehingga kalau anak-anaknya melihat, oh aku bonek dengan Pak Bowo yang menyampaikan, jadi bisa di situ ada grabnya, ada anunya, bisa sampaikan. Jadi demikian. Saya mohon maaf ya ibu bapak-bapak, saya kira saya ada acara, tapi saya kira apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan satu bagian dari Undang-Undang 40 tahun 90 maupun Undang-Undang IT. Jadi sudah satu antara pemberitaan dan tentang pidana, sehingga saya mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai, tapi saya sekali lagi mohon terima kasih atas hadirnya. Mungkin barangkali oh ya, baru gitu. Yang ingin saya tanyakan itu mengenai investasi, Pak. Di sini investasi itu boleh dikatakan ada yang bodong gitu ya, Pak, atau kerennya penipuan. Warga masyarakat itu memang ada, Pak, yang mengikuti investasi. Apa perlu saya sebut nama lembaganya itu, Pak, atau tidak perlu gitu? Kalau memang perlu ingin saya sebutkan namanya MBC, Pak, gitu. Jadi banyak warga kami ini yang menginvestasikan uangnya itu ke MBC gitu. Ternyata bila cuma hanya janji-janji, Pak. Yang menjadi pertanyaan di masyarakat ini, saya ingin tanyakan pada Bapak yang berwenang. Jadi apabila lembaga tersebut kalau kita laporkan ya itu ada jerat pidana. Terus yang kedua, kalau memang ada jerat pidana, apakah dana investasi tersebut tidak akan bisa kembali kepada ini, Pak, tadi orang-orang yang menginvestkan uangnya itu.
Karena yang pernah saya dengar, wah, nek lapor polisi, nek dek nglakoni nang pidana, jelas utangnya awake dhewe hilang. Gitu. Itu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Saya coba ya. Yang ngapunten dengan Pak bawa dulu ya Pak Ahyar ya. Oh iya, ya. Ya, terima kasih Pak Lukman maupun Pak Ahyar. Pak Kas, ini adalah salah satu untung Pak Kas ini memang benar. Kadang-kadang apa yang disampaikan Pak Kas tadi enggan untuk melaporkan, soalnya duit gak balik, duit di istana negara, kalau dia itu saya tahu arahnya pembicaraan. Namun demikian, ini penting sekali BAP-nya nanti, sehingga apa? Ada dua Pak Kas, sehingga melaporkan supaya kembali. Jadi selain ada pidananya, supaya uangnya kembali, jangan sampai tidak ada sesuatu. Kalau begitu, apakah ada keterangan lain pada waktu penutupan BAP itu? Iya, apa? Uang saya adalah sama invest bodong kena 20 juta agar kembali. Nah itu penting, makanya perlu sekali pada apakah ada keterangan yang sampai ada supaya saya kembali uang saya, sehingga nantinya dakwaannya sama hakim nanti akan bukan masuk ke penyitaan negara atau kos negara, nanti dikembalikan asalkan jelas terinci. Saya kira demikian, supaya apa? Supaya apa? Semua itu nanti kalau sampai nanti seperti first travel itu dikembalikan dan disita oleh kejaksaan atau masuk kas negara, nanti apa artinya laporan? Percuma kan? Susah-susah ternyata uangnya kembali, ternyata Pak Kas ini uangnya supaya kembali. Itu yang bisa menjawab siapa Bu? Nanti Pak Ahyar, nanti ditambah oleh, nah ini pada IJTI. Tapi ini saya kira sudah puas, sehingga nanti antara dakwaan dan putusan, sehingga hakim memang belum saya kasih ada perma ya, ada perma 2016 nomor 3 kalau nggak salah, itu nanti hakim akan mengembalikan, mungkin sampai kasasi, itu dari perma mengembalikan tentang apa yang menjadi kerugian. Tapi yang jelas hakim tidak bisa memutus ketika nggak ada dakwaan. Jadi ekstrakotitanya demikian, sehingga di dalam dakwaan itu setelah memenjarakan untuk tadi yang katakan Yus bodong, orangnya, pelakunya juga uangnya dikembalikan. Itu tergantung dakwaannya. Kalau dakwaannya nggak ada, hakim tidak bisa untuk apa ya tadi, melampaui batas-batas kewenangan dakwaan ya Pak ya. Tapi saya sampaikan ini kalau memang pada waktu itu tidak ada. Apakah ada keterangan lain? Ada. Uang saya harus kembali. Itu penting. Pada waktu sebelum tanda tangan penutupnya. Saya kira demikian. Mohon maaf loh Pak, saya ini sebetulnya ada acara, tapi menyambung apa yang saya sampaikan ini biar puas. Soalnya banyak sekali investasi botong itu nggak kembali uangnya. Untuk apa lapor? Enggak terhadap hukum, tapi saya kira puas. Saya kira demikian. Mungkin Langsung ke Pak Ahyar. Ya, sedikit Pak Gus ya. Mudah-mudahan pas ini tembakan saya. Ini multazam Pak. Multazam ya. Ah, ini lagi kita sidik Pak. Ya. Jadi ini perumahan syariah. Ya. Ini perumahan syariah yang lagi kita tangani di Polrestabes Surabaya ini. Jadi orang mengaku mempunyai tanah berapa lahan hektar di Sedati. Korbannya banyak orang-orang Islam. Ya, dari beberapa orang itu kerugiannya bervariasi. Ada yang 200 juta, ada yang 60 juta, ada bahkan hampir 900 juta Pak. Ya, kemarin kita ekspos besar-besaran. Ya, mungkin nanti hari Rabu kita ekspos kembali. Ya, karena ada banyak yang belum lapor Pak. Ya, lebih baik masyarakat melapor ke polisi, tidak masalah. Mau uang balik enggak balik, ya urusan belakang. Yang penting nanti ditata polisi, biar orang itu diproses hukum. Syukur-syukur ya, syukur-syukur ini Pak, asetnya tersangka masih banyak. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, kita lagi mencoba mentelusuri ini Pak. Dari kemarin ada asosiasi korban daripada yang Pak sampaikan tadi, multazamnya itu perumahan syariah yang bodong itu ada 34 Pak yang sudah lapor ke kami Pak. Ya, ada bervariasi nilai kerugiannya, dan kita masih mengejar aset-aset daripada tersangka ini. Kita sudah ke Bank Indonesia
memberikan surat ke Bank Indonesia, kira-kira asetnya ada di mana aja, termasuk ke BPN Pak. Kita sudah sampai ke sana. Ya kita berharap masyarakat tidak mudah tertipu seperti itu Pak. Saya merasa sedih manakala masyarakat kita yang dibodohi dengan orang seperti itu Pak. Saya ngeliat ke lokasi Pak, ternyata itu masih punya orang, ya bukan milik dia sendiri, dan dia di sana hanya pertokoan itu yang ruko sedikit itu sewa juga. Makanya yang perlu, mohon maaf Pak Akhyar, maksudnya Pak Kasdi tadi apakah bisa ya nanti kepolisian itu mengembalikan uangnya, ada hubungannya, ada tipu menipu itu dikembalikan dulu, atau kenapa? Ini proses penyidikan. Tapi kalau saya yang menjawab, karena saya ya dominan tidak ada dengan Pak Akhyar, bisa nggak kalau itu sebelum proses dikembalikan dulu dong uangnya, kan gitu, sehingga masyarakat itu nggak enggan untuk melapor kan, daripada nanti susah material dan semua pikirannya ternyata nggak kembali. Maksudnya demikian ya, mudah-mudahan diupayakan supaya bisa Pak. Mungkin kalau kerugiannya asetnya masih ada itu Pak. Yang saya maksud. Kalau asetnya sudah habis. Ya, kayak korban Mimiles yang di Polda itu Pak, kita bisa menyita berapa miliar itu kan. Masyarakat juga banyak yang sudah mungkin dikembalikan oleh pihak Polda itu ya, yang nilainya kecil-kecil itu mungkin bisa dikembalikan. Mudah-mudahan kalau masyarakat bisa lapor semua, supaya enak kita identifikasinya berapa sih kerugian atas kejadian seperti ini. Dan mudah-mudahan yang disampaikan Mbak Enti itu harapan saya juga ya, supaya asetnya masih utuh, tidak buang kemana-mana, tidak bisa disembunyikan kemana-mana, biar bisa dikembalikan kerugian daripada masyarakat itu. Saya begitu Pak ya. Saya mohon maaf apabila kurang puas ya. Apa yang bisa saya sampaikan itu mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayar. Jadi begitu Pak Kas. Jadi tadi yang saya garis bawahi dari Pak Bowo, jika melapor ke polisi harus ada supaya uang saya kembali, ngaten. Jadi supaya uangnya itu nggak seperti first travel disita negara, tapi kembali ke korban. Begitu. Mudah-mudahan puas Pak Kas, ya. Kita akhiri sampai di sini, tapi sebelum kami akhiri ada sepatah dua kata-kata dari Ketua IJTI, monggo Mas Luman, sedikit saja singkat. Ya, sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyampaikan kepada warga di sini, teman-teman sekalian, bahwa mulai saat ini kita harus lebih berhati-hati, lebih bijak bermedia sosial. Kenapa? Karena selain ada undang-undang ITE yang akan menjerat kita dan berujung penjara, kita nanti juga akan kena sanksi sosial. Jadi bullying itu lebih kejam daripada penjara. Dampaknya keluarga kita tercemar, anak-anak kita traumatik dan sebagainya. Jadi seperti itu. Mulai saat ini jari kita, kenapa? Jarimu adalah harimaumu. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi seperti itu ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber di sini. Ada tambahan? Monggo Pak Ayar. Ya. Terakhir dari kepolisian. Mari kita warga Surabaya, sesuai dengan tagline dari Pak Kapolres Tabes, mari kita jogo Surabaya. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Bowo. Sudah tadi, mau tambah lagi Pak Bowo? Ya, jadi gini, paling akhir ya, jadi ini masyarakat apa yang saya sampaikan, jadi hati-hati ketika menggunakan IT atau elektronik dan sebagainya, hati-hati. Kenapa? Pasal-pasal itu ada pasal penyebab, pasal-pasal hati-hati. Lebih baik kita cerdas ya toh, disampaikan ketika ada pasal kebencian, menipu, fitnah, penyemaran atau dan semuanya itu nanti dari persoalan lebih baik gak usah pakai itu. Tapi kalau pakai hanyalah untuk ngobrol supaya seneng hatinya enggak apa-apa, tapi kalau ngobrol masalah tentang pertukaran dan sebagainya jangan. Nah, oleh karena itu penting sekali ya. Oleh karena saya mohon maaf sekali lagi, barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan atau yang kurang masih ada yang kurang puas, mungkin bisa nanti dipuaskan nanti pada waktu saya kesini lagi, lebih puas lagi. Kenapa? Karena ini adalah mencerdaskan sebagai salah satu warga di mangrove. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang kita lagi Pak Bowo. Terima kasih. Demikian
Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, ngobrol santai bersama 3 narasumber. Ada praktisi hukum dari Pak Bowo, Kabid Humas Polrestabes Surabaya, Bapak Ahyar, dan juga Ketua IJTI Surabaya, Lukman Rozak. Mudah-mudahan yang menjadi obrolan kita pada pagi hari ini di tempat yang luar biasa ini, tempat yang sangat sejuk, bisa tamaruf, bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Perlu digarisbawahi, cerdas dan bijak dalam bermedsos. Saya Henti Kartika, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.